Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara yang terkasih, tema renungan saat ini adalah menjadi customer service. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah tersakiti oleh perkataan seseorang? Demikian pula sebaliknya, siapakah di antara kita yang tidak pernah menyakiti hati seseorang dengan perkataan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa lidah adalah anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar, baik perkara yang membangun kehidupan seseorang, ataukah perkara menaburkan kepahitan dan luka hati. Dengan demikian, jadilah bijak dalam berkata-kata. Saudara yang terkasih, jauhilah perkataan-perkataan yang tajam di dalam kosakata kita, dan belajarlah untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga kita tidak melihat perlunya mempergunakan perkataan-perkataan yang tajam dan menusuk hati untuk melampiaskan kemarahan ataupun kekesalan hati kita. Memang tidaklah mudah untuk mengekang lidah, namun bukan berarti kita tidak mampu untuk melakukannya. Yakobus memberikan contoh tentang tali kekang pada kuda yang harus diatur dan dipegang oleh si penunggang, sehingga ia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Pertanyaannya, siapakah si penunggang kuda yang mengontrol lidah kita? Apakah diri kita ataukah firman Tuhan? Jika kita belajar untuk membiarkan Tuhan menjadi pemegang tali kekang perkataan kita, maka kita akan memiliki kepekaan yang lebih tajam ketika perkataan kita menyakiti seseorang. Demikian pula ketika kita disakiti, kita lebih mampu untuk mengontrol rasa sakit kita dengan bereaksi lebih cepat untuk melepaskan pengampunan sebelum iblis muncul mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita berada dalam situasi yang tersakiti dengan perkataan orang lain, ingatlah bahwa kita pun memiliki catatan sejarah kehidupan menyakiti orang lain juga. Jadi ampunilah, karena betapa ruginya diri kita ketika menyimpan kesalahan orang lain. Jika saat ini kita di pihak yang menyakiti karena kita tidak dapat mengontrol emosi kita, perhatikanlah dan belajarlah dari tugas seorang customer service.
di mana mereka dituntut oleh perusahaan untuk tetap memakai kata-kata yang baik dan sopan, sekalipun mereka diperhadapkan pada customer yang menyebalkan dan marah-marah kepadanya. Mereka bisa melakukannya karena sudah terlatih. Mengapa kita tidak melatih diri kita menjadi customer service kerajaan surga? Saudara yang terkasih, izinkanlah Tuhan untuk memberi hikmat sehingga kita punya kesadaran yang tinggi sebagai anak-anak Tuhan untuk mengontrol perkataan lidah kita. Sehingga melalui lidah kita banyak orang yang diberkati, bukan orang-orang yang tersakiti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter untuk mengekang diri dengan menjaga lidah kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa, agar kita tidak menyakiti hati sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami kemampuan untuk mengekang lidah kami, sehingga kami tidak ceroboh di dalam berkata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mempunyai kebiasaan tidak bisa mengontrol lidah. Kiranya Tuhan memberi kemampuan untuk mengendalikan lidah di dalam mengucapkan kata-kata. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, berbelas kasih, menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.